Di jalan ini menguning langit Ya malam semuanya. Piye iki, piye berkendara iki. bening teduh matamu Yuk di tap-tap layarnya dulu yuk. Ini market ndak ada apa-apa ya, ndak usah takut. Ya biasa. Market itu lagi naik turun nih. Pinen fat ya udah biasa, pinen fat itu ndak usah diurusin terlalu itu lagi karena memang secara itu memang narasi yang sedang dibangun memang mereka lagi itu di situ lagi bermain di dalam isunya Binen tuh. Ini orang ada, jadi kondisinya itu adalah market saat ini ya saling makan dulu Mas ya. Ini akan panjang ini setbandnya kalau lihat lebih cenderung panjang, makin hiper banyak. Oh gitu ya, kalau makin hiper ya perlu ditunggu KW ini karena memang tidak bisa dipungkiri kondisi market saat ini kecenderungannya apa, karena posisinya di ujung ngintip-ngintip itu loh teman-teman. Itu yang teman-teman perlu perhatikan adalah kondisi market saat ini ada di dalam ujung kondisi antara pra-bearish dan posisi dia bisa bertahan di bullish. Makanya ini anjang batas ini akan menjadi pertarungan yang cukup panjang ya. Kalau saya secara pribadi sih dinaikin dulu. Karena di sini sudah di beberapa kali dipertahankan di 24.800 itu diuji beberapa kali dan mantul. Jadi kalau dia diuji berapa kali mantul, ya reaksi market itu sebenarnya cukup jelas sebetulnya. Begitu dia pukul terus peng tapi mantul ya berarti sebetulnya teman-teman tidak usah takut berlebihan. Lebih kalau kecenderungan saat ini walaupun di tengah berita FAD yang ada itu cuma menyempurnakan apa sih Om sebetulnya, menyempurnakan ekor hari ini, jadi setiap kalau teman-teman perhatikan dengan detail itu setiap riwayat kita kan pakainya time frame 1 hari, time frame yang stabil, punya kestabilan market, cara melihat arah marketnya jauh lebih detail dan lebih konsisten gitu ya. Jadi lebih konsisten untuk time frame 1 harinya. Jadi yang terjadi apa ketika market seperti itu, umpamanya nanti ada bentukan seperti ini nih. Ini kelihatan kan? Bisa ndak nanti bentukannya ekornya panjang, bawah gini nanti naik bawah gitu lagi ya? Bisa. Kalau umpamanya dia mau bikin wick di bawah sini tapi ndak ditembusi, nanti di atas lagi itu bisa. Tapi itu sebetulnya kenapa terjadi seperti itu? Ini ada orang yang akan mempermainkan kondisi market seperti ini untuk meraup uang. Meraup uangnya di mana ya? Di futur. Sudah pasti. Uang futur itu legi manis. Momentum sideways kalau bisa dibuat sebulan, itu futur itu gede maksudnya. Kalau bisa dibuat naik turun sideways sepanjang mungkin, apalagi market ini kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya di dalam market ini semua poinnya cuma ada 2. Kenaikan itu cuma terjadi beberapa hari ini. Nih saya perlihatkan ini. Dan di sini selebihnya apa? Kegalauan market. Kenapa seperti itu? Kenapa orang yang
long term itu pasti bisa makan semua marginnya. Ya karena dia tidak bergerak. Jadi dia makan semua area ini. Itu bedanya antara swing trading dengan long term itu. Gitu ya. Terus kalau teman-teman perhatikan, kenapa? Jadi jangan sampai nantinya ini adalah momentum, seharusnya yang di ketiga ini teman-teman malah gusar. Itu memang sedang digunakan untuk sebuah momentum itu. Gitu ya. Jadi saya melihat bahwa market saat ini baik-baik saja, tidak usah takut. Ya walaupun di tengah berat seperti ini lebih banyak bullnya apa lebih banyak bearnya, lebih banyak bullnya. Harusnya loh ya. Karena kita melihat market saat ini sebetulnya kalau mereka mau hantam ini ya tergantung ini bisa enggak kalau ini hari ini merah, seandainya merah ya berarti kalau sudah merah ini kan posisi ini yang terburuk dan terbaik ya. Kalau yang terburuk kan berarti gini toh, close candle loh. Berarti kan anjang batasnya ditembus. Ya, berarti nembus ini. Posisi marketnya ditembus ini di sini 24.800. Ini close candle dengan posisi seperti ini. Ini yang ditakuti di sini kan. Apa yang dilakukan Om? Yang dilakukan juga sebetulnya kalau sudah sampai umpamanya pagi-pagi baru teman-teman bisa tahu. Diapain ya didiemin. Lu kok didiemin? Karena nanti ada satu momentum yang akan narik napasnya ini. Jadi udah usah takut kalau yang spot udah usah takut, tapi yang futur juga perlu hati-hati karena kondisi market seperti ini tidak baik-baik saja buat futur yang berat. Jadi seandainya untuk yang spot apa bedanya? Tidak ada bedanya, cuman bedanya posisi bullishnya tidak lagi mengontrol. Itu bedanya cuman antara bearish dan bullishnya aja mengontrol atau tidak. Jadi nanti kalau teman-teman posisi ini ditumbang ini seperti ini akan ada napas di dua area ini. Jadi tidak usah takut yang spot. Poinnya di situ yang saya pengen sampaikan ke teman-teman adalah sesuatu yang akan menolong ketika kita terlambat untuk mengeksekusi pun lihatlah market itu. Market itu penurunan tidak ada yang terus-menerus. Kalau ini sudah tumbang sejauh ini, ya dia narik balik. Dia bernapas dulu. Ini yang pengen saya sampaikan teman-teman. Jadi yang spot sebenarnya tidak perlu galau. Ini yang terburuk sekalipun kamu bisa pukul lagi. Ya, ini yang spot. Sekarang yang spot yang kondisinya tidak enak. Ini jawabannya ini dulu ya. Ini ya. Terus yang enak, kita baru bicara yang enak ya. Yang enak kayak apa Om? Yang enak dia tidak menembus dari posisi 24.800. Kembali lagi kita tarik lagi yang namanya di sini adalah pra-bearish PB, kita kasih PB ya. Berarti kan dia mantul. Kalau dia mantolan berarti area marketnya kan berarti berubah. Ini ketika ini hijau besok ini akan membelokkan MA7. Yang kita harapkan adalah ini. Kan gitu. Ya ceritanya lah Om langsung kemana? Ya kalau memang dia memaintain dengan bagus, nanti ringnya di sini. Kelihatannya kalau di sininya tembus, ini bisa tembus ini, diiringi oleh kenaikan, kan berarti kenaikannya gini ya, ini kenaikannya bawah, kuning. Berarti kan kenaikannya bisa gini kan, nanti yang maintain kan hijaunya ini, candle apa MA7 seperti ini, polanya ya seperti ini. Dimaintain oleh apa? FOMO itu terbentuk dimaintain oleh dikawal oleh MA7-nya.
Kalau nanti bagus ya gini, ini dikawal nih sama MA7-nya. Polanya seperti itu. Jadi perlu di mana nanti menguji bahwa dia itu betul-betul sampai tujuannya di 48.000. Caranya gimana Om? Ya sama, kebalikan dari sini. Disinilah resistnya, di sini dia bisa ketembus di 28.461. Di situ teman-teman bisa melihat market itu mengalami satu konfirmasi bullish lanjutan namanya. Ini cara saya melihat posisi bullish lanjutan atau tidak bisa saya baca langsung saat ini. Kita harus mencari konfirmasi dari resist yang terdekat di atas. Ini secara ilmu dasar itu harusnya bacanya seperti itu. Gitu ya. Selamat malam Pak. Ya. Jadi sekarang dengan seperti ini nangkep ya. Kenapa kok mungkin bullish sampai itu? Ya nanti kita perlu proses panjang. Dalam sebuah ilmu ya semuanya perlu konfirmasi itu konfirmasi. Apakah kondisi saat ini market sudah bisa dikategorikan nanti ke 48 itu pasti ya kita perlu konfirmasi di 28.281 ke 28.461 dolar. Di situ adalah area mengonfirmasi ketika bisa bullish nembus di situ, itu berarti konfirmasi bullish selanjutnya terbentuk. Setelah terbentuk OTW-nya di mana Om? OTW-nya kalau secara riwayat tetap sama di 42 sampai 48. Kalau menurut catatan itu sebenarnya 39 sih. Nanti saya bukain lah ini di sini 39.100 itu sampai 51. Dia takarannya malah panjang, ringnya panjang segini. Jadi, kalau menurut Rainbow Chart itu 39 sampai 51.800. 51 ribuan. Ini ringnya ini untuk bomonya. Itu ya. Jadi sampai berapa ya? Kita lihat aja, pantau aja di 39.000 sampai 51 itu toyibnya di mana? Nanti akan kelihatan apa di 39, apa di 42, apa di 48, apa di 51. Kita perlu konfirmasi toyib karena ketika nanti bentukannya seperti apa, ini tak tunjukin karakteristik toyib yang sudah puncak itu ada cirinya. Ini bisa menjadi ciri-ciri, ini tak bukain sekarang. Bagaimana cara saya melihat market kondisi ciri-cirinya apa kalau yang di bull run ini memang apa. Jadi ciri-ciri yang perlu teman-teman perhatikan ketika dia umpamanya contoh ini kamu salah nih umpamanya di sini ya 1, 2, 3 ini kan toyib 1, 2, 3 ini toyib lagi 1, 2, 3 ini toyib lagi. Ini kelihatan enggak teman-teman, kelihatan enggak? Tuh, candle yang mengonfirmasi semua area ini itu adalah kode. Jadi gini, sebelum terjadinya koreksi itu akan dikasih tanda yang namanya candle Bang Toyib itu 1 benang, 2 benang, 3 benang baloknya meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang baloknya meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang baloknya meloncat. Kan gitu ya. Lah, yang mana Om? Yang kita bisa itu. Seandainya konfirmasinya teman-teman cuma di MA 25 dan dia mantul berarti lanjut. Kalau 25 berarti lanjut. Gitu. Tapi di sini kamu harus TPM itu jauh lebih itu. Ini harus buat take profit margin. Tapi kalau yang di 2019 karena satu kali dia tidak 2 kali, ini kan bulan ini 2 kali. Jadi karakteristiknya itu susah lebihan. Tapi kalau yang di 1 tahun sebelum halving teman-teman bisa melihat itu. Karakteristiknya yang paling kelihatan kalau 1 kali bukan 2 kali kenaikan ya yang membentuk pola M ya. Nah, kalau yang 1 kali itu kecenderungannya lebih mudah dibaca. Karena 1 kali, 2 kali, 3 benang, lebar-lebar,
balok meloncat. Karakteristik yang terbaca kalau teman-teman mau lihat itu adalah karakteristik balok-baloknya itu ngeleyang. Ini karakteristiknya tidak mau beri. Om sudah loncat-loncat gini. Nah, kalau loncat dikawal oleh MA7 ilmunya adalah biarkan dia selesai dulu. Sampai apa? Teman-teman menemukan lebar-lebar. Ini kan masih sempit. Nah, teman-teman santai dulu. Sampai menemukan lebar-lebar, nanti akan ada balok-balok yang sangat panjang. Itu sudah hipernya. Jadi kerakusan marketnya itu terbaca sekali, terlalu ekstrim. Nanti teman-teman dalam candle satu hari yang panjang sekali, tahu-tahu sudah ininya sudah kenceng gitu ya. Tahu-tahu terbang gitu ya. Nah, saat-saat itu ya teman-teman contoh aja. Om saya take profit di sini boleh enggak? Ini pas di sini. Ya enggak apa-apa toh take profit. Umpamane, wah om sudah terlanjur 70, tapi ini kan sudah tidak jauh sebetulnya. Kamu miss pun itu sebenarnya kalau tandanya jelas, umpamanya ya 1 benang, 2 benang, 3 benang balok meloncat di sini ya, tidak sampai ke atas ini. Tapi kan kenapa kok tidak langsung 100% ya ini? Seandainya kamu miss 20%-nya kamu masih bisa pukul lagi. Atau kalau mau jual 70% ya masih bisa mbok jual lagi di atas sedikit. Tapi nanti kelihatan, FOMO-nya itu kelihatan, karakteristik baloknya itu akan muncul sangat panjang sekali dan ekor ada klek gitu. Nah, itu biasanya standar. Apalagi konfirmasinya benang-benang itu sudah lebar-lebar di time frame 1 hari. Dan yang perlu teman-teman perhatikan kalau saat ini kan sudah posisinya di gunung ini ya. Seperti ini kan. BTC itu kan polanya sudah mendekati ini. Sebenarnya tinggal 1 kali pek lagi dia sudah selesai, habis itu baru market itu kecenderungannya sudah mulai lesu atau mulai kerakusannya itu berkurang. Kenapa kerakusan berkurang? Karena tidak naik-naik. Orang mulai berpikir, ini bener tenan mau naik enggak ya? Nah, kalau orang sudah waras, sudah di atas gitu tinggi, baru gitu dia mulai tidak naik-naik itu mulai mikir tuh berarti warasnya mulai muncul ya. Kalau FOMO kan rakusnya mulai muncul. Nah, kalau mulai proses penurunan nanti itu dia tidak naik-naik. Karakteristiknya kalau teman-teman lihat nanti momentumnya nendang lagi, tidak kuat lagi, lah itu berarti pasar itu tidak bisa merespon lebih jauh lagi. Itu bacaannya seperti itu. Nah, itu berubah dari rakus menjadi takut. Kalau naik-naik ya, mulai ragu dah berarti. Nah, itu nanti masih ada keyakinan lagi, yo bisa yo bisa yo, di FOMO lagi nanti kalau teman-teman di sini itu beritanya semuanya harapan-harapan yang indah seperti surga lantai 7. Teman-teman enggak usah kaget. Di Juni sama Agustus itu masih ada banyak berita-berita bagus yang akan menggelembungkan market gitu. Karena apa? Dia kalau bisa yang belum jual itu bisa jualan semua di sini. Ini arenanya mereka jual besar-besaran. Nah, kalau market seperti ini sebenarnya yang paling pintar siapa? Bunda Ira itu loh. Berambang itu loh. Kalau lagi di atas itu piye? Seolah-olah ya lo kok meh habis lo iki lo ya no Bunda. Engko sumak entek lo. Wis saiki sangel. Golek samono ki sangel. Angel ngono. Kan gitu ya Bunda ya. Riuhnya seperti itu, marketnya seorang lebih membuat orang oh iya memang susah. Itu kalau mau tanya soal hipermarket kondisi itu dasarnya Bunda Ira itu. Kita tanya detail itu sama, ilmu perdagangannya dengan bakul Brambang itu sama. Ya. Gitu. Jadi ini nanti di sini ini teman-teman enggak usah kaget kok yang berita-berita bagus. Berita itu untuk menyempurnakan setiap instrumen candle ini menjadi sempurna. Jadi nanti kalau beritanya istimewa sekali, koyoke dikemas bagus, wis ora rasa mimpi, ya. Nanti kalau sudah candlenya ini muncul, toyib, ora rasa mimpi. Ya udah berat. Saya akan kabur lagi dari market, kabur. Cuman tuku apa? 2 tok. Down sama
short. Ya, inget-inget itu. Inget-inget ya. Kapan antara Juli ya? Juli awal atau pertengahan kita belum tahu. Kalau melihat di kondisinya mundur terus ya udah kita ikutin aja lah. Sampai saat mentoke seperti apa yuk kita ikutin. Gitu. Kepengennya apa market tinggal. Karena momentumnya juga seperti ini. Sama nanti sama. Karena mereka tujuannya itu tujuan terakhirnya adalah membuat FOMO market. Setelah membuat hancur market, membuat FOMO market. Saya mau tanya, market dihancurin tadi aja mumpung share nambah lah, itu betul. Nah, itu. Jadi sekarang gini, teman-teman coba amati ya, kita ini sudut pandang apa yang sedang saya lihat dalam market saat ini. Coba amati. BTC dalam kondisi anjang batas, tidak diturun-turunin. Mau naik atau turun, intinya kan market itu sebenarnya sudah banyak yang tahu sebetulnya. Membaca market itu banyak yang tahu enggak? Mereka ngerti banyak yang tahu. Gitu loh. Tapi yang dipukul apa? Mental. Yang dipukul mental. Mereka enggak mukul itu. Mereka mukul mentalmu biar kalau mentalmu kalah, ya udah. Lepas, mungkin saya aja lepas, tapi saya lepas saya sebetulnya saya cuman pengen melihat dengan lebih detail. Kalau saya memang karakteristiknya seperti itu. Dari waktu ke waktu saya itu kalau sudah tak dalam sudut pandang saya tak rasa antara ETH sudah masuk di praberis, terus BTC-nya belum, buat saya itu langkah paling aman adalah mundur satu langkah dan pukul kembali. Itu namanya gitu. Mundur satu langkah dan pukul kembali. Karena dengan seperti itu kita bisa lebih netral. Saya cuma pengen bahwa rasa ngeyel di dalam diri saya mati dulu. Saya keluar market itu tujuannya itu. Nanti baru saya bisa menimbang hal yang terbaik yang harus saya eksekusi. Makanya ketika kemarin itu candle hijau langsung muncul, dia pukul beberapa kali kalau teman-teman, karena saya melihat di time frame 4 jamnya. Ya, saya melihat di time frame 4 jamnya ini beberapa kali sudah didobrak sama dia. Ini lihat aja ini. Ini karena kan aku rada itu ya. Ini didobrak beberapa kali. Enggak tembus. Ketika market kamu gedor beberapa kali dengan power dan mantul, berarti ada yang mempertahankan kan. Ya berarti akan terjadi sebaliknya. Itu yang saya amati dari waktu ke waktu. Itu caranya. Jadi salah satu kadang kita ini ada rasa ngeyel atau denial dalam diri kita ketika di dalam dunia trading di tengah kegalauan itu malah kita galau, apalagi yang futur kita terus naik beli jual nanti malah bingung dewi, stres dewi. Lah itu kalau saran saya kalau sudah seperti itu wis setopo renang atau aduso apa-apa ngopi apa tidur wis sembarang ya. Rehatlah selama tidak usah banyak-banyak 8 jam, tinggalkan market, refresh dengan hal yang baru. Nanti kamu akan ngerti, kamu masuk itu dengan power yang berbeda, psikis yang berbeda gitu ya. Boleh sekali kayak Bunda Ira kemarin kan itu toh, tapi kan keluar market dulu tuh sempetan Bunda. Tapi kan begitu masuk deng gitu ya, beda ya psikismu. Oh iya ternyata strong kembali. Karena apa? Kita kadangkala itu kalau sudah buyar kacau sih, ngawur loh, bener. Aku ngomong terus terang ngawur. Yang kita lakukan akan ngawur. Nah di titik seperti itu kita harus ukur diri kita. Itu dari waktu ke waktu cara saya mengatasi dalam kondisi seperti ini, inilah caranya.
Mungkin teman-teman yang di Telegram jadi tahu ya, oh Gaiwan ini modelnya oh kayak gini. Nah, kadang kan bingung nih kok keluar market tahu-tahu gitu. Anda, tapi itu real. Saya enggak alergi dengan CL. Tapi saya pengen dengan kejadian kemarin kita punya satu hal untuk edukasi adalah pengalaman. Bahwa ketika badai itu gulung dan kita tidak bisa kayak megang itu kayak megang mowo tahu ndak bola panas gitu. Nah itu colno sambut cekeli terus. Jadi diam kan rileks gitu. Kita perlu apa psikis yang baik. Tapi kalau saat ini saat ini menurut saya momentumnya tetap oke. Nggak usah perlu takut. Ya. Jadi ya, tunggu aja, nggak usah takut, bullish tetap terkendali. Wah, anak nih barang ya. Anak Ferguson lagi. Piye bro Ferguson? Ini banyak yang tanya itu ya, SRP gitu ya. Kenapa SRP? Saya tuh malah kenapa lagi SRP takut apa ya? Gini. SRP itu memang karakteristiknya seperti ini, tipe karakteristiknya seperti ini. Teman-teman kalau lihat ini bocos-bocos di sini ya. Ini apakah itu tidak usah takut ya. Nanti memang mungkin karakteristik SRP itu kalau sini mungkin ora. Ya mungkin kalau sampai nantinya teman-teman melihat sampai 4045 apa aja enggak usah, itu masih bisa ditoleransi. Memang karakteristiknya dia. Ya, karakteristik SRP sendiri memang seperti itu. Jadi tidak usah takut, coba aja lihat dulu aja ya marketnya. Kalau nanti sudah masih bisa ditoleransi. Untuk candle-candle saat ini masih bisa toleransi. Yang penting yang teman-teman perlu perhatikan apa? Benang MA. Ya, jangan pernah lupakan benang MA 99. Gitu ya, nggak usah takut. Kalau mau ambil muatan biar nambah, yes gitu ya. Target belum selesai, untuk SRP belum selesai. Target tergerak berapa? $1. Target terfomo berapa? $7 sama. Sudah dihitung secara market cap, gitu ya. SRP dasarnya lainnya apa meneh? Tak jelasin meneh sing real ben kowe ora ragu ben ora galau daripada ngogola galau ya. Karena gini teman-teman, seringkali teman-teman itu galau terus. Ini ketika kamu galau, kowe ngintek iki. Ya, ngintek data harian 1 hari. Dibeli apa dijual? Ya. Yang beli siapa, yang jual siapa. Ini loh, paus sedang dan lat saja itu makan ya. Dia makannya ya berarti tidak mungkin mau keloloden. Tahu keloloden tahu? Makan keselak. Tanya itu bro siapa? Edi Sunawan Ferguson itu tidak mungkin itu dia paus itu mau keselak gitu. Tidak mau ya, yang pasti tidak ada paus mau keselak apa yang dimakan. Ya gitu ya. Ya tidak mau keselak gitu ya, itu sinyalnya itu ya. Ya. Ada masih merah ya, masih ETH ini ada yang borong tuh. Tapi saya tuh sudah pesimis kalau sudah pra-bearish. Kalau saya ditanyai, Om, kalau untuk ETH
ini apa? Kalau saya secara pribadi, kalau sudah praberisnya muncul, buat saya itu saya cuma menargetkan dari ETH itu maksimal di sini. Yang akan terjadi loh, mentok itu di area ini. Umpamanya dia bisa paling di sini atau di sini. Areanya cuma ada dua ini loh untuk ETH. Kenapa gitu? Sampai dia membuktikan dirinya bisa naik lagi ya, mungkin bisa double bottom di sini. Mentokmu di sini. Sudah susah, berarti sudah susah. Ini jarang sekali terjadi. Nggak tahu ya kalau ada orang, ada paus yang pengen ngepam secara gila-gilaan ya nggak tahu. Tapi secara ilmu seperti itu, saya sangat, maksudnya buat saya itu cukup sulit untuk dia mencapai lagi yang namanya dia bisa breakout kembali. Untuk momentum ini sangat sulit. Dia bisa di sini aja, dan ini menurut aku sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bisa di sini ya, terus perkiraannya akan seperti ini juga. Kalaupun dia bisa seperti di sini loh, karena dua ini sudah ditembus, mau kemana lagi? Ini momentumnya aja udah ditembus semua ini dari atas harusnya kan. Taruh aja itu tak buat body ya, nih ya, body itu ya tembus, dipapras semua ini udah dua-duanya. Tuh, tak taruh di body ini ya. Ini sudah selesai. Ya. Jadi caranya teman-teman melihat market praberis itu seperti apa? Seperti ini, tapi bukan berarti praberis itu tidak ada perlawanan. Praberis itu ada momentum dia naik di MA99, setelah itu tumbang. Seringkali yang terjadi ini, teman-teman. Di MA99 tentu sedikit tumbang. Kalau saya tidak salah melihat seperti itu. Ya. Nanti dikawal aja itu ETH ya. Mau dibeli berapa, mau di itu ya, kurang lebih seperti itu yang saya baca, karena marketnya kondisinya seperti itu gitu ya. Coba kita lihat riwayatnya ya, posisi riwayatnya ya, ini yang bisa dijadiin contoh ya. Nih, ini contohnya kayak gini nih. Ini kalau momentumnya kurang lebih gini, nanti dia itu lagi naik lagi di sini, tumbang lagi di MA2. Ini cuma ada dua hal, satu MA99, atas MA25, atas MA25, MA99. Ketika bearisnya itu sudah muncul seperti itu polanya. Jadi fatalnya praberis itu ini. Makanya BTC itu tidak boleh close candle di bawah 24.800. Kalau 24.800 bisa narik ke atas, bisa, tapi sudah praberis, modelnya pola sudah seperti ini. Jangan bermimpi di atas-atas ini lagi. Ini yang saya pelajari dalam waktu 2,5 tahun ini. Yo iki wis ora 2,5 tahun meneh ya, 3 tahun. Kayaknya susah ya, cukup susah. Karena perlu dikonfirmasi. Kalau bulan ini sudah susah. Betul, kalau bulan ini sudah susah. Saya bisa jadi mundur jadwalnya bisa ya. Karena melihat polanya sudah sobek juga. Dan ini kesempatannya, ini orang ini 50%. Karena di sini ini perebutan, kalau mau tahu, rebutan daging loh. Jadi Amerika, Cina, Rusia, ya, kan 3 itu. Mereka itu berebut kuota. Kuota apa? Mereka melihat dua hal yang sangat diperhatikan di dunia market kripto. Satu adalah BTC. Kalau altcoin itu mereka mungkin tidak pada bingung. Loh, altcoin naik turun ngapain mereka pegangi apa? Jadi ya, yang mereka titik beratkan itu ada di BTC.
Karena keunikan dari BTC itu tidak bisa terpungkiri. Tidak ada kripto lain yang bisa maksudnya itu bisa lebih hebat dari mata uangnya itu. Jadi yang diperebutkan saat ini adalah seberapa besar mereka itu rebutan untuk punya BTC dengan strategi apapun. Market ini saat ini perebutan market ini. Ini saling makan. Ini bukan perang retail aja, ini perang besar. Kalau orang bilang perang badar. Jadi perangnya ini perang Asia dan Amerika ikut, Rusia juga ikut. Seperti itu. Kelihatannya seperti market gitu loh. Tapi di dalamnya itu penuh politik, penuh. Malam ya Bang Ar. Nah itu kan Binance nanti dipukul. Binance itu apa gitu loh. Kan kurang lebih teman-teman jadi ngerti toh. Oh ini perang apa sebetulnya. Belum usai belum. Mungkin itu paus yang enggak itu ya sebisa mungkin yang kecil-kecil akan diituin. Ya yang korban biasanya yang tanggung-tanggung. Pagi bro. Loh kok pagi? Iki wis bengi. Sudah pernah turun di 24.700 itu gimana? Apa dah? Binance 27 itu. Tapi kan nge-week. Betul saya gini ya. Metamorfosis itu nge-week. Bukan body ya. Bukan body toh. Kalau nggak week itu tidak sampai itu, yang dihitung itu body, close candle kan. Jadi teman-teman kalau kita hitungannya itu adalah close candle, ini belum close candle belum ada, bacaannya tidak ada sama sekali. Bahkan ini tidak terbaca ini di time frame 1 hari tidak terbaca. Yang terbaca adalah 25.114. Karena body yang kita ambil. Pagi bro, lagi pagi biro tangi turu bobi. Gitu ya. Jadi saya balik lagi. Yalah SHP wis kok SHP iwe. Ya entas go meneh. Alhamdulillah. Ya, moga-moga itu ya. Sudah dibahas. Terus biarin dulu SRP. Kalau koreksi nanti di 0,45 ya ambil lagi aja enggak apa-apa. Ya. Target belum selesai, $1. Target terdekat $1. Target berikutnya sampai FOMO berapa? $7 ya, ke depan. $7 Om. Iya, kita sudah hitung. Ya, Om kok iso gini hitungane P. Lihat video 2 hari lalu. Ya, itu kita bahas SRP cara menghitungkannya secara market cap. Nalarnya kok bisa sampai $7 itu dihitung secara realita market cap itu nalarnya gimana, di situ ada jawabannya ya. Bedao dhewe mbek dilihat di YouTube. Itu dilihat di YouTube. Kalau yang teman-teman tidak bisa lihat live, lihat YouTube Iwan Kripto. Terima kasih Rempah Buta. Iwan Kripto itu ulangan yang di sini semua tanpa kita sadari kita sudah masuk episode yang ke 147. Ini sudah masuk episode 148. Karena soalnya kalau 1000 itu kita masuk itu episode standar buat drakor. Gitu ya Bunda. Lan download sak kemenge 2 jam di download langsung 2 jam wis sembuh, aku ora mudeng tak download wis. 2 jam mbok bilangnya Pak Edi itu, mana Pak Edi?
gelondongan aja enggak apa-apa, malah bagus gitu ya, malah bagus. Saya memang maksudnya gini, ya Om kenapa toh ndak apa bikin konten yang itu. Saya itu memang tidak mau bikin konten dari awal tuh. Saya sebenarnya kalau teman-teman amati, saya tuh bukan orang yang pengen membuat sebuah project untuk konten. Jadi saya memang punya ciri khas sendiri, karakteristik saya yang saya pengen bangun di dalam karya ini atau edukasi ini, itu adalah natural. Jadi teman-teman tanya sama saya secara natural dan saya jawab sesuai dengan sudut pandang saya melihat market. Kalau kejadiannya itu saat ini sama gitu. Dan apa yang saya kirim ke YouTube, kenapa tidak saya rubah sedikit pun? Karena original dari itu lebih baik. Saya pengen sesuatu yang berbeda, sebuah sesuatu yang sifatnya itu alami. Bahwa saya melihat market saat ini seperti ini, ya apa adanya, bisa mbok tangkep, bisa memberikan satu sudut pandang buat teman-teman cukup baik, minimal itu real. Gitu. Jadi lebih cenderung saya tidak apa ya itulah saya gitu loh. Saya pengen membuat sebuah sesuatu itu yang sifatnya alami gitu. Ya, lebih baik seperti itu. Gitu ya. Terus tadi tanya apa lagi ya? SRP di sini ya. Ini belum ada yang tanya koin ya. Untuk ETH sudah terjawab ya tadi ya. Ini yang ada belum ada. Maksudnya ya ada sih ya. Ya, SRP tadi yang udah, sekarang kita ganti ada CW. Ya ada sakno. Kalau teman-teman masih ingat, ini perlu ngenteng benang. Nah ini ngenteng benang. Rasa wedi. Jadi tadi teman-teman, ini ingat-ingat ya. Sudah di take profit margin toh, di sini kita sudah dapat toh harusnya. Ya. Ini sudah sesuai loh. Dia nyentuh terjadi candle wick, ya kan? Berarti antara hari ini mungkin dia akan membuat ekor merah dulu. Teman-teman tidak usah takut. Moga-moga yang terjadi dan selesai seperti ini. Dan akhirnya ini berbentuk menjadi hijau. Harapan kita berubah menjadi hijau. Kalau bisa selesai malam ini. Karena itu akan kenapa harus merah dan hijau Om? Ini ngenteng. Ini masih ingat ya, ngenteng benang. Ngenteng benang. Biarkan dia ngenteng benang enggak apa-apa. Lah nanti kamu perangi di sini. Disinilah nanti perangmu sama sini. Nih ya. Seperti apa toh Om? Ini kayak gini, minimal ya gambaranmu nanti. Kalau nanti di MA25 dia tidak kuat, dia akan konfirmasi dengan balok ekor panjang merah. Ini tidak kuat, berarti dia butuh lengkuan ke bawah. Dia butuh lengkuan ke bawah, momentum, atau bisa kadang lebih dalam lagi. Tapi kalau ini tidak muncul, biasanya bablas. Lah, kalau bablas ke atas, berarti pertarunganmu nanti di sini. Nanti teman-teman perhatikan, ketika bisa nembus ini, itu wis aman. Karena praberisnya ini ya, pendek banget, enggak di atas. Kalau saya lebih cenderung yang dekatnya. Lah tinggal nanti bisa memaintain dari posisi bullishnya atau tidak. Kalau seandainya ini kan gini kan, ini ya posisinya di sini ya. Ini MA7-nya seperti ini, taruh aja ini di atas gitu ya. Nanti memaintain bisa enggak? Gitu ya. Ini kalau pola bentukannya langsung naik ya. Kalau bentukannya W ya ikutin aja. Kalau melihat momentum saat ini yang tepat harusnya V bukan W. Kalau momentum saat ini harusnya yang tepat V.
Nanti tunggu aja, momentumnya kurang lebih gini. Moga-moga saya tidak salah melihat ya. Jadi kawalnya seperti itu. Pantau aja ya. Jadi kalau untuk open posisi kapan Om untuk itu mungkin kamu bisa tunggu di 024, siapa tahu dapat ya. Ya 024 atau 025. Ini 025 ya. Ya kalau mau dicicil, cicil aja, tapi mungkin kalau umpamanya ada koreksi, ini saya lihatnya kok oh ini ekornya wis ono lho. Oh enggak. Ini ekor yang merah ini sudah cukup nih. Ini ekor yang merah ini mungkin sudah cukup ini. Ya lihat aja ya. Nanti kalau dia ada koreksi sampai 025 enggak usah takut. Kalau 024 kayak sudah kesusahan kita. Enggak kayak. Ini 025 kalau umpamanya mendekati ini sudah sedikit lagi ya. Mungkin saat ini pun ini sudah narik bisa jadi. Moga-moga ini hijau ya habis ini ya. Moga-moga hijau habis ini. Karena ekor panjangnya wignya sudah ada di sebelah ini ternyata. Bisa jadi dia tidak itu ya. Kondisinya bisa jadi seperti ini dan pola ekor. Ini hijau depan. Masuk aja ternyata enggak apa-apa. Enggak usah, masuk enggak apa-apa Bro Edi. Ternyata sebelahnya sudah hijau. OP enggak apa-apa OP. Tapi ring jarak dikasih ringnya 0,21 ya. Kalau yang futur 0,21 ke bawah liquidmu. Kalau yang spot boleh masuk sudah. Gitu ya. BTC oke BTC. Saya ini sebelum BTC kan mau BTC WSRP mau ada yang tanya ya. Yang tadi itu ya IBIL sama itu. Ini nanti kalau seandainya dia ini kalau segini menurut saya sudah cukup. Nanti narik, harusnya narik nih. Kali ini kalau narik seru. Tapi yang perlu dilihat apa? MA99 enggak belok, kencang sekali. Jadi momentum masih berlanjut, menurut saya masih berlanjut. Nanti bentuk momentumannya ini kan menunggu ini bisa jadi kadang dia sampai di sini, bisa jadi tidak sampai di sini gitu ya. Tergantung ini lengkuannya hijaunya mau kemana, mau sampai sini apa di sini, tinggal menunggunya kan. Kalau lihat di posisinya terlalu jauh gini harusnya ini naik, jadi nanti polanya akan di sini lebih tepatnya. Benangnya lebih di sini dan ngayon kembali nanti diiringi nih. Nanti caranya gimana Om? Prosesnya akan gini. Nanti. Kalau saya tidak salah melihat. Momentumnya akan berulang dan nambah. Gitu ya. Itu SRP seperti itu. BTC tunggu aja, BTC naik. Marketnya yang harus ditembus adalah market BTC saat ini konfirmasi yang harus ditembus adalah area 28.490-nya. Jadi 28.500 itu adalah kunci. Kuncinya bagaimana sinyal bullish lanjutan itu benar-benar klik dan masuk itu adalah di 28.500. Begitu masuk 28.500, klik ketembus body close candle. Nah, itu sudah konfirmasi. Berarti lanjut sampai 40.000. Itu sinyalnya itu. Ya. Jadi seperti itu sudah cukup ya teman-teman. Cukup enggak? Ada yang tanya lain? BNB oh ya. BTC naik maksimal berapa Om? Kalau sampai saat ini mungkin bisa di 42.000 sampai 48.000, tetap sama. Tapi kalau menurut chart Rainbow itu adalah 39.000 sampai 51.000. Jadi ring itu yang perlu dilihat nanti ke depan itu adalah posisi bullishnya ketika candle Tayyip itu muncul ya disitulah selesainya. Tadi sudah dijelasin kan di awal. Spot sama futur marketnya sama? Enggak. Marketnya beda sedikit. Dan kalau di futur itu ada
tahu bug. Bug itu atau kerusakan di dalam sistem itu bisa terjadi. Contoh kayak Binance pada waktu kemarin sempat ada bug muncul itu di 200 berapa itu? 200 dolar lebih jadi 57 atau 77 itu. Itu kena bugnya. Dan itu rata semua. Lampiran. Itu putuhnya rata itu harusnya. Ya, spot aja simple gitu, betul. BTC tinggi lagi, santai aja. Ya. BTC tetap santai aja, tunggu aja, pantau aja. Market masih lanjut naik. Terus apa BNB ya? Tadi ada yang tanya BNB, saya jawab BNB ya. Iki apa iki? Additional apa gitu nih? Spot. Oh. Kalau pemula spot aja, spot aja susah buat pemula, apalagi putur lebih susah, uangmu habis aja. Putur susah ya. Kalau untuk Binance atau BNB, teman-teman perhatikan ini di sini. Dia itu di sini sudah ditahan. Dah. Ini sudah di buyback, menurut saya sudah dibeli. Mereka memang mengharapkan harga di sini. Stop. Dan teman-teman, ini kan market sudah jauh. Menurut teman-teman ini bakal naik apa bakal turun? Ya bakal naik karena gini loh, kita masuk nyelam. Kira-kira napas pora? Ya napas. Gitu ya. Bernapasnya di mana? Bernapasnya nanti lihat ya di MA 25. Gue gambar ngono urung ketemu ya wis mbok gambar. Ya kurang lebih seperti ini karena saya tuh suka candle. Jadi suka benang, saya amati benang secara detail, secara itu. Enggak kurang luweh gitu. Gitu ya. Nanti lama-lama teman-teman terbiasa. Dengan apa yang saya gambar ini ya, lama-lama terbiasa. Beneran. Om kok kowe kok ngoret-ngoret apa ya cah cilik ngoret-ngoret. Iya, engko kowe sesuk ngerti gitu. Jeli nanti lama-lama. Saya ini tidak ngawur loh, ini gambar-gambar ini tidak ngawur loh. Nanti tunggu di sini. Kalau dia nanti konfirmasi yang namanya benang MA, thank you Kak Weni, benang MA 25-nya nanti ada ekor panjang turun, berarti dia perlu rehat. Bisa areanya seperti ini, bisa bentuk W-nya mapak gini dan seperti ini. Tapi kalau lihat di momentumnya harusnya semua naik ya. Ini kalau tidak ada berita-berita yang cukup berarti harusnya naik. Lah kapan Om untuk bisa ngerti dari posisi ini kan posisinya sudah berubah arah marketnya, ya kan di bawah kan. Lah bagaimana untuk ngerti bahwa dia sudah menuju market yang kalau ini kan di sini satu curam ya, kalau teman-teman pengen lebih yakin itu adalah di sini. Karena ini lihat ini kan perlu belok. Ini sudah jungkel soalnya ya. Itu ya. Nah, tapi nanti ke depan apakah dia bisa itu teman-teman bisa sampai segini aja dulu itu sudah bagus. Kalau umpamanya sebenarnya Binance ini kan belum naik terlalu signifikan. Jadi sebenarnya Binance itu targetnya sebetulnya di sini, teman-teman. Ini double bottomnya ini sama di sini karena sama dengan BTC. Sebenarnya Binance itu naiknya sejauh ini. BNB. Nah, di sini membuktikan saya itu bukan anti Binance, ya. Yen apik ya aku ngomong apik, yen momentum ya aku ngomong momentum, ya. Jadi saya tidak ada apapun siratan atau apapun terhadap Binance. Saya melihat wong saya yang pakai Binance, ya toh. Jadi tidak mungkin lah gitu. Saya juga. Jadi memang marketnya
kalau dia bisa momentum dan breakout, target yang akan dituju BNB adalah 390 sampai 460. Sama, ini saya konsisten ini dari Desember sama, konsisten. Gitu ya. Oke. Market spot yang kecil kiranya bakal naik. Gini, kenapa kamu cari market yang kecil dan bakal naik? Kenapa? Nah gini, kadang mindset kita, oh murah, kecil. Sebenarnya itu sama. Kenaikan dalam sebuah market itu dihitung persen. Jadi kalau mau stabil untuk pemula, saya malah menyarankan BTC. Wes 100% dulu di BTC. Karena market itu mudah dibaca. Market itu tidak tergoncang oleh beberapa kondisi yang rumit, baik exchange, baik project token. Ya salah satunya apa? BTC itu the best-nya di dalam kripto. Jadi kalau portofolio sebetulnya di masa depan ketika lagi bull run, ke depan itu saya akan menargetkan untuk BTC saya itu 85%. Bisa jadi cuma 15% saya akan targetkan untuk altcoin. Karena menurut saya dalam berinvestasi itu kita harus mencari titik yang stabil. Market yang stabil ya BTC. Kalau teman-teman pengen bicara soal market yang stabil itu BTC. Ya, betul rempah kuda. Jadi kalau teman-teman pemula, apalagi lebih baik kalau saya secara pribadi ya wis bermain di BTC. Jangan lihat angkanya, harganya 400 juta om, harganya 300 juta, bisa 1 M. Enggak apa-apa, itu kan beli pecahan. Hitung aja persenannya. Saya menghitungnya secara dolar. Kamu masuk berapa? 1.000 dolar. Ngepam berapa? Lah kalau teman-teman perhatikan ini tak buka ini ya, BTC sehebat apa. Jadi jangan dipikir BTC itu ecek-ecek dalam bull run. Ini ya teman-teman berhitung kita. Ini BTC di bull run nih. Ini bull runan 4 tahunan. Itu harganya 3.760. Dia begitu naik posisi ATH itu dia itu naik 64.000 dolar. Ini kenaikannya berapa ribu persen? Ini naik perkiraan aja ya, hampir 1.800 sampai 1.900%. Kurang seger apa kelas BTC naik segitu. Nanggap ya. Jadi kalau kita berhitung secara altcoin dan BTC ya tetap investasi di dunia kripto itu BTC. Tetap BTC the best. Jadi kalau teman-teman wah nanti bisa naik 700%, 8. Lah ini kan teman-teman ngukurnya kan dari posisi bulan. Kalau kita bicara bulan sama juga, BTC juga bulan, tidak bisa anggap sebelah mata. Itu yang mau saya pesanin kepada teman-teman semua. Jangan kejar-kejar koin-koin yang kecil, apalagi cuman FOMO gara-gara itu banyak dibicarakan oleh youtuber yang itu. Tapi teman-teman juga perlu melihat kedalaman proyek itu seperti apa. Kalau teman-teman perhatikan, saya itu cuman ada di beberapa koin aja. Kalau teman-teman paling ya seputar itu, BTC ada, SRP. Kenapa gitu? Produk ini sudah teruji, ETH, BNB, paling gitu-gitu aja. Sudah teruji gimana om? Sudah teruji secara badai. Jadi dasarnya memilih market itu adalah ini lihat momentum, ke momentum dia bisa breakout kembali, dia bisa memiliki gelombang yang baru lagi. Ini kan momentum yang jelas. Ini ETH, gitu ya. Lah om nanti kalau besok mau turun lagi ya enggak apa-apa.
umpamanya ya ini naik dulu di sini, apa sedikit sih naik ya, terus baru turun lagi, enggak masalah. Yang penting dia punya momentum. Sudah jelas seorang pendaki sudah pernah mendaki gunung ojo Himalaya tahu. Dia sudah pernah, ya berarti dia sudah pernah lewat. Gunung Himalaya kayak apa, kayak gini. Mereka saya sebentar tak ambil charger ya. Sik. Iki baterai ku entek ya. Baterai ku habis. Bentar. Oh, cek BTC dominan. Oke. Jadi gitu ya. Jadi badainya itu sudah pernah dilewati, itu lebih aman. Cari produk-produk yang memiliki itu yang namanya fundamental itu ini. Gitu ya. Terus BTC dominan tinggi, ya. Gunung Puji. Om lama kita. Iya, betul. Iki Gunung Puji ini padahal kita tuh berpikir di sini loh, saya ngelawan di sini. Karena apa? Kenapa sampai seperti itu? Karena altcoinnya dipukul rata. Jadi kemarin itu yang terjadi, apa sih yang terjadi saat kemarin gitu? Gini, ternyata setelah saya amati loh, yang terjadi itu pergerakannya gini. Ketika di Binance US nih ya, Binance US itu yang dikeluarin pertama kan BTC. Lah kenapa kok keluar BTC? Karena mereka pausnya juga setengah dari itu kan altcoin dijual, kan altcoinnya koreksi itu. Itu satu dentuman sebetulnya. Yang dikeluarin apa? Berupa BTC, makanya drop BTC-nya. Yang dibebek kembali apa? BTC di luar Binance, di luar Amerika. Terus kalau teman-teman amati yang kedua apa itu yang terjadi? Yang kedua itu yang terjadi tetap altcoin BTC-nya kan tidak kemana-mana itu. Altcoin-nya ternyata dikonversi, atau biasanya kalau mereka yang sudah gede-gede itu tidak bisa kayak kita jualan kacang goreng tak jual gitu, tidak bisa, ketahuan, di swap langsung, di swap sama dia. Nah ketika itu di swap langsung, yang terjadi kemarin itu makdeng itu karena swap, menurut saya cukup besar pasti. Chaos marketnya. Yang nampung siapa? Binance. Yang nampung bebek kan otomatis. Nah setelah gitu piye reaksi nih? Nah posisinya kan itu kan market seluruh dunia yang kena krep gitu ya. Panik sell-nya muncul. Nah itu yang perlu diamati otomatis. Kenapa bacananya BTC dominannya yang naik? Karena altcoin-nya yang dikorbankan. BTC-nya untuk mempertahankan. Kuat banget ya. Altcoin-nya yang dikorbankan kemarin ini. Ini pergerakan ini berarti bisa jadi awal mulanya adalah swap. Umpamanya nih, ada Matic sing itu ya, Sol di swap itu ya ke BTC. Terjadi pergerakan kan, berarti pergerakan market yang signifikan kan. Itu pasti direaksi oleh retail. Ya turunnya ke bawah itu karena retail buang, karena terbaca di dalam data harian retail itu kencang penjualannya, gede gitu. Nah BTC dominan, Gunung Puji lama dinanti, ya betul. Nah, ini sudah melewati ini ya, tapi coba ya. Tak tarik ya benang ini ya.
Ini 52. Oh, ada di 49. Ini ada 49 ada ini. Ini 49. Wah, pas. Mantap, mantap. Ora iso di. Ini 49 berapa ya, sih? Coba tak deketin dulu ya. Pengen. Wah, lah ini nih. Wah, 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 wah. Wah, mantap ini. Ringnya pira lagi? Sih ya, aku tak pakai ini, weh. Tak hapus sih. Tak hapus dulu ya. Tak pakai ini. Untuk narik. Alah. Itu lagi. Aku soalnya nganggo iki ra iso. Tak bocorin aja ya, teman-teman. Ini ada spot-spot yang ada adalah di BTC dominan adalah 48,85, 48,85%, 49,20 sama 50,49. 48,85. 49 sudah 49,50. 8 ya bener tau 49,58 mau ini loh ada yang di 50,56 49,58 yang ada di sini di support ini ya nih di support ini tertahan di support ini ya udah kalau ini dia enggak kuat tumbang ya bagus memang dia momentumnya mentok di situ berarti. Sama yang perlu diamati adalah ini sudah tinggi sekali. Ini Gunung Fuji. Ya kita menunggu momentumnya. Pas ini momentumnya. Ya, oke sekali BTC dominan. Ya. Terus kita bacanya ada toyib enggak? Oh, 1 hari lagi. Oh, enggak. Ini gini nih. Ini kalau nanti naik dulu, enggak apa-apa. Kita berharap gini, ini naik dulu, setelah itu membentuk ekor panjang merah. Wah, seger banget ini. Tapi jangan nempel dengan benang MA7. Close candle-nya tidak nempel dengan benang MA7, seger banget. Itu konfirmasi langsung. Ya, karena apa? Di sini sudah panjang-panjang sebetulnya. Di sini itu sudah panjang-panjang, tapi ini kan kalau dia bisa melewati ini batal lagi loh. Tahu enggak? Ini sudah ini ya, di sini kalau ini dia bisa melewati lagi ini batal lagi. Ini toyibmu di sini batal. Karena kan dia bisa melebihi marketnya. Gitu ya. Jadi konfirmasinya kalau koreksi apa nih lihat toyib, ini toyib kan. Di atasnya kan tidak ada ini. Gitu ya. Itu juga penting, perlu teman-teman perhatikan. BTC dominan bagus ya. Pantau aja. Udah cukup ya kayak ya. Gitu ya teman-teman. Nanti aku nak terusnya ini bateraiku ya enggak. Sama kalau aku kelamaan terlalu berjam-jam juga rada aku. Kan orang ngomong terus kan juga itu tuh. Jadi saya membatasi satu itu, kedua juga mungkin juga cukup enak buat YouTube nantinya kalau di-download itu kan 1 jam lebih itu orang juga mungkin tidak tenger-tenger gitu loh. Ya, tidak tenger-tenger kalau mau lihat itu cenderungnya bisa malas kalau 2 jam dulu 2 jam 3 jam ya sampai gitu. Terima kasih ya. Itu ya pantau aja market. Kalau saya secara pribadi harusnya di hari ini itu moga-moga aja ya bisa nyampe di 26.400 lah ya. Ya, kupas tuntas ya, terima kasih ya sama-sama ya.
Jadi altcoin nanti tunggu aja, nanti posisi apa seperti ini, moga-moga dia di 26.400 kalau saya ndak itu. Ya, jaga sehat. Makasih Bunda Ira, Bang Arci, Bang Ar, Bang Bro Hadi ya. User Vendetta, Eka Bakul Rujak sama Bro Hartono ya. Bang Calvin, makasih. Terus Seneng Bapak, Doni, Metapos, Metamors, Parso, Ali, Oli, Rizal M, Arci, User, TikTok, Oka, ya. John, Vendetta, Pal-Pal, buat semua teman-teman. Oh iya bro, Edi Verguso, jangan lupa. Gitu ya, tetap semangat. Yang khususnya yang saat ini momentum sebetulnya adalah ada, bisa OP, bisa ada itu OP ya. Yang penting jaga ring di bawah 022. Boleh open posisi bagus itu untuk ada ya, gitu ya. Semoga sehat selalu, take profit selalu. Indonesia suka ilmu, God bless you all.